Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nusarina Murni dari 11 IPS 2, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian APBD, landasan APBD, dan juga fungsi APBD. Hai, nama saya Raffi Haikal dari kelas 11 IPS 2, absen 26, materi mengenai sumber-sumber penerimaan APBD. Hai, nama saya Raf Sultan Alfarabi dari kelas 11 IPS 2, absen 27, materi mengenai jenis-jenis pengeluaran APBD. Hai, saya Rahma Ariarno Penasti dari kelas 11 IPS 2, absen 28, materi mekanisme penyusunan APBD. Kali ini saya akan menggambarkan konsep map tentang materi yang akan dijelaskan. Ya, jadi di sini saya akan menggambarkan konsep map. Pengertian APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten ataupun kota selama periode tertentu. Nah, periodenya ini biasanya 1 tahun. Landasan APBD. Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang sudah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fungsi APBD. Nah, APBD ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi pada umumnya lebih tepat dilakukan pemerintahan pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilakukan oleh pemerintahan daerah, karena lebih mengetahui dan lebih memahami kebutuhan dan standar pelayanan kepada masyarakat. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya materinya biar kalian paham. Terima kasih. Hari ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh Putri Nusarina mengenai sumber-sumber penerimaan APBD. Sumber-sumber penerimaan APBD terdapat 11 sumber. Hal ini sudah terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berikut 11 sumber penerimaan APBD berdasarkan Peraturan Menteri. Pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan daerah yang sah. Kedua, pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Contohnya pajak kendaraan bermotor atau pajak yang lainnya. Selanjutnya, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Contohnya, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan yang lainnya. Ketiga, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Pada ayat 1 huruf C ini, hasil pengolahan kekayaan daerah menurut objek pendapatannya meliputi A. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau bisa disebut dengan BUMD. B. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau bisa kita sebut dengan BUMN. C. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4. Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Pendapatan asli daerah ini disediakan untuk menganggar penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan asli daerah dirinci menurut objek pendapatannya, diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai, jasa giro, pendapatan bunga, dan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. Kelima, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penggadaan barang atau jasa oleh daerah. Keenam, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ketujuh, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, dan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. Yang kedelapan, pendapatan dari pengembalian. Yang kesembilan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang dimaksud hal itu merupakan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Bisa diartikan sebagai retribusi daerah. Yang ke-10, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, yang 11, yaitu pendapatan dari badan layanan umum daerah atau bisa disebut dengan BLUD. Sekian penjelasan materi tentang sumber-sumber penerimaan APBD. Materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh Rafi Sultan Al-Farabi mengenai jenis-jenis pengeluaran APBD. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Raffi Haikal, yaitu mengenai jenis-jenis pengeluaran APBD. Pengeluaran pemerintah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. A. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib. 1. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan. Lalu ada perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, dan ketenaga kerjaan. Koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. B. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, meliputi kelautan dan perikanan, industri dan kehutanan, pariwisata, pertanian, transmigrasi, perdagangan, energi, dan sumber daya mineral. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmalia Retno. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Raffi Sultan, yaitu mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan mengacu kepada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjelaskan tentang mekanisme penyusunan daerah. Mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan. Yang kedua, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Yang ketiga, perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Yang keempat,
Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kelima, pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kabupaten dan kota, dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Selanjutnya adalah pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. APBN dan APBD mencerminkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah selama periode berjalan. Hal ini memberikan jalan kepada seluruh perangkat negara dan masyarakat luas untuk menyatukan gerak langkahnya sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya APBN dan APBD, keuangan negara dan pemerintah daerah lebih terkendali dan terarah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Hal tersebut mendorong proses efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta berdampak kepada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, yaitu menyejahterakan masyarakat. Sekian penjelasan materi tentang mekanisme penyusunan APBD. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.